kakak nanti bilang berikan semangatmu, kalian jawab semangat, semangat, uye. Itu bisa dipahami? Kakak coba berikan semangatmu. Semangat, semangat, uye. Sekali lagi, berikan semangatmu. Semangat, semangat, uye. Uyenya gini, uye, gitu. Semangatnya gimana, Mbak? Semangat, 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 uye. Itu ya. Semangat, semangat. Sekali lagi kakak coba ya. Berikan semangatmu. Semangat, semangat, uye. Sepertinya yang bagian laki-laki tidak semangat ya. Dikasih 1, 2, 3 gitu. Ayo kakak coba yang bagian laki-laki. Berikan semangatmu. Semangat, semangat, uye. Ayo semuanya, sekarang semuanya. Berikan semangatmu. Semangat, semangat, uye. Masih kenal kepada kakak? Ya. Siapa? Audin. Yang ini siapa? Audin. Jadi kakak tidak perlu lagi memperkenalkan diri ya, karena kalian sudah tahu kami. Seminar hari ini adalah seminar kepemimpinan dengan tema membangun jiwa kepemimpinan yang responsif dan kompeten di era milenial. Nah, sekarang kakak mempunyai jargon seminar kepemimpinan. Jargonnya gini, ketika kakak bilang seminar kepemimpinan 2022, kalian menjawab siap dipimpin dan siap memimpin, terus tepuk 1 kali, tepuk dada, terus hura. Hura. Ketika kakak bilang seminar kepemimpinan 2022, kalian bisa menjawabnya siap dipimpin dan siap memimpin, tepuk 1 kali, tepuk dada, dan hura. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Kakak coba ya. Kakak coba. Seminar kepemimpinan 2022. Siap memimpin, siap memimpin. Lagi. Seminar kepemimpinan 2022. Siap dipimpin, siap memimpin. Hura. Sekali lagi. Seminar kepemimpinan 2022. Siap dipimpin, siap memimpin. Hura. Bisa dipahami? Bisa? Sekali lagi. Kepemimpinan adalah gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kepemimpinan adalah kegiatan yang memimpin. Coba yang tahu langsung ajukan tangan, maju ke depan. Maju ke depan. Yang tahu. Mungkin perwakilan dari ketua OSIM-nya terlebih dahulu, mungkin selaku pemimpin OSIM-nya sendiri. Kepemimpinan adalah mungkin perwakilan wakil juga, nggak apa-apa. Ayo perwakilan. Adik siapa? Ayo mungkin ada yang perwakilan. Apa ya perwakilan dari OSIM yang tahu
kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan itu apa? Satu orang. Enggak apa-apa. Jangan takut salah. Ayo, Pak Osim, dipersilakan. Ayo. Ayo. Ayo, biar galang-galang ayo. Maju. Kepemimpinan adalah. Ayo, Pak Osim introduction. Maju. Ayo. Bersedia? Bersedia? Yang mau maju berdiri saja, berdiri saja. Ya dibuat Pemimpinan adalah seseorang yang mengatur dalam organisasi atau acara. sempurna. Moderator kali ini yaitu nama Febrianti Sofarina, tempat tanggal lahir Pamekasan 17 Februari 2001, alamat Musuh Utara Desa Lempet, prodi Manajemen Pendidikan Islam atau bisa disebut MPI, Fakultas Tarbiyah YIN Madura, nomor handphone kalau mau dicatat monggo 081 9 Lempet 2 Pamekasan dan SMP SMPN 5 Pamekasan, SMA 2 Pamekasan. Dan sekarang moderator kita kali ini sedang menyelesaikan program S1 di YIN Madura Pamekasan. Kepadanya kami silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali rasanya bisa berdiri dan berbicara di acara yang luar biasa ini. Perkenalkan, saya Febrianti Sofarina. Saya akan memandu sesi seminar pada kesempatan pada pagi hari ini. Baik, di sesi seminar kali ini kita akan membahas tentang seminar kepemimpinan dengan tema membangun jiwa kepemimpinan yang responsif dan kompeten di era milenial. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membangun jiwa kepemimpinan yang responsif dan kompeten bagi generasi muda di era milenial ini. Nah, untuk mendukung generasi muda dalam membangun jiwa kepemimpinan yang responsif dan kompeten dalam menjadi seorang pemimpin, bagaimana caranya? Nah, untuk itu saya atau kakak akan mendatangkan pemateri yang akan memberikan arahan dan penjelasan tentang bagaimana cara membangun jiwa kepemimpinan yang responsif dan kompeten di era milenial bagi generasi muda seperti kita ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Subairi Musin, tempat tanggal lahir Pamekasan 07 Oktober 2001. Agama Islam, alamat Dusun Tacempah, Desa Plakpak,
Kecamatan Pagentenan, Kabupaten Pamekasan. Nomor handphone 082 332 777 181. Riwayat pendidikan formal. Sekolah dasar SDN Badung 5 dan SDN Pelepak 4. Pramuka LBI Tarbiyatul Ummah. Pengalaman organisasi. Sekretaris dan Bendahara Koordinator Gugus Depan 847 Pondok Pesantren Ummul Qura. Bidang kesehatan di pengurus organisasi Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuyuti. Ketua Majelis Pembimbing Harian Gugus Depan 847. Sekretaris Dewan Rencana Gugus Depan 02 123 02 120. Koordinator kaderisasi di Ibnu Plakpak 10 menit. Dan sesi yang terakhir yaitu sesi tanya jawab dengan peserta. Baik, untuk itu saya persilakan untuk Bapak Muhsin untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah yashfa'ana bi'idni amma ba'du. Yang kami hormati serta kami takdimi Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pamekasan, yakni Bapak Malik Rasidi SPD. Yang kami hormati serta kami takdimi seluruh jajaran waka di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pamekasan, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim kami. Yang kami hormati seluruh teman-teman PPL dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Madura, dan yang kami banggakan seluruh siswa-siswi khususnya yang menjabat sebagai OSIM di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pamekasan. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Ini merupakan calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon penggerak perubahan yang lebih dinamis di masa depan. Selanjutnya, untuk mengawali pertemuan kita, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan pagi kita yaitu seminar kepemimpinan dengan tema membangun jiwa responsif dan kompeten di era milenial dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, selawat teriring salam mari kita terus panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua menjadi dan diakui umat beliau dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya mujib basailin. Selanjutnya, teman-teman, sebelum saya menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan seminar kepemimpinan bangun jiwa kepemimpinan yang responsif dan kompeten, izinkan saya untuk boleh berdiri ya. Ya, terima kasih. Jadi kami ingin kita tidak hanya sebagai penyampai materi dan kalian sebagai pendengar, tapi kami inginnya kita aktif berdiskusi, aktif membicarakan, aktif membahas masalah-masalah yang ada, khususnya bagaimana mengatasi atau bagaimana menanamkan jiwa kepemimpinan di dalam diri kita, di dalam sanubari kita. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bukti bahwa kalian siap dipimpin dan siap memimpin adalah solidaritas. Jadi kalau ada pertanyaan siap dipahami, jawabannya siap. Bisa? Ya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Masih kurang lantang suaranya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Perkenalan lagi ya. Jadi saya itu Suberi Muhsin, nama lengkapnya, biasa dipanggil Muhsin. Nanti bisa, sebenarnya layaknya kurang pantas saya berbicara di depan teman-teman,
karena tidak ada yang bisa membedakan antara saya dan kalian, hanya yang membedakan itu kesempatan. Ya, kesempatan. Sebenarnya saya dengan kalian itu sama manusia, sama makan, sama minum, sama dipimpin dan sama memimpin. Izinkan saya mengecek kesemangatan kalian terlebih dahulu sesuai jargon yang tadi disampaikan oleh dinamisator. Masih ingat ya? Ya. Seminar kepemimpinan 2022 jawabannya siap dipimpin dan siap memimpin. Hurra. Ya, tepukan tangan sama tepukan dada harus lentang. Bisa dipahami? Seminar kepemimpinan 2022 siap dipimpin dan siap memimpin. Kita bisa membangun jiwa kepemimpinan yang responsif dan kompeten. Bisa? Ya, bisa. Kita bisa membangun jiwa kepemimpinan yang responsif dan kompeten. Ayo, kita buktikan, kita kompak, kita solid. 1, 2, 3. Kita bisa membangun kepemimpinan dan jiwa responsif. Pengapur lagi nikah abad nyetrom nikah. Cek. Seluruh teman-teman yang kami hormati, khususnya seluruh peserta seminar kepemimpinan pada kesempatan kali ini, layaknya sebelum kita membahas lebih mendalam bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa menyikapi keadaan yang sudah terlaksana, maka sebelum saya menyampaikan materi ini dimohon agar, karena sebagaimana yang disebutkan dalam Mahfudot atau Kalam Mutiara, al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qaid syudukah bil hibalil wasiqati faminal hamakati antazida zilatan. Bagaimana artinya? Seyogianya bagi seorang yang menuntut ilmu itu qaid syudukah bil hibali wasiqati. Orang menuntut ilmu itu bagaikan memburu. Ketika kalian sudah dapat buruan, maka silahkan diikat buruannya. Maka maksudnya bagaimana? Silahkan disediakan alat tulis. Agar kenapa? Nanti ketika kalian keluar di sini tidak menjadi hal yang bisa dikatakan itu sia-sia. Karena kenapa? Ketika kalian menulis itu ada sebagai penguat bagi kalian. Nanti ketika di masa akan datang kalian lupa, maka bisa buka kembali buku itu. Maka otomatis nanti akan ingat kembali. Ilmu soidun. Ilmu adalah buruan. Sedangkan pengikatnya adalah tulisan. Betul? Kalian di sini memburu ilmu. Kalian di sini memburu pengalaman. Baik itu dari segi kepemimpinan. Makanya untuk mengikat itu, ikatlah dengan tulisan. Karena ditakutkan sewaktu-waktu kalian lupa, maka diambil ikatannya, dibuka tulisannya. Insya Allah dengan izin Allah kalian akan ingat kembali. Bisa dipahami? Siap? Bisa dipahami? Bisa. Good job. Selanjutnya untuk pelatihan kepemimpinan atau bisa dikatakan adalah leadership secara bahasa Inggris, maka kita perhatikan di slide di depan. Jika apa yang kami sampaikan termasuk penting buat pencernaan kalian, silahkan dicatat. Pada slide pertama, penting nggak kepemimpinan itu? Penting nggak kita memiliki jiwa kepemimpinan itu? Namun sebelum saya memaparkan penting tidaknya kita memiliki jiwa kepemimpinan, maka perlu kita ketahui bersama, sebagai pemimpin idealnya dia harus memiliki prasyarat. Sebelum dia menjabat sebagai pemimpin, idealnya dia harus memiliki prasyarat sebelum dia menjadi pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Baik itu pemimpin yang responsif, baik itu pemimpin yang kompeten. Apa saja prasyarat itu? Pertama, head of leadership. Yang kedua, jika abut salah lagi pronunciation dari penyampaian bahasa Inggris, head of leadership juga, dan head of leadership. Maknanya bagaimana? Yang pertama, prasyarat untuk menjadi pemimpin head of leadership
adalah harus mempunyai pemikiran sebagai seorang pemimpin. Head, cetak, artinya maknanya pemikiran sebagai pemimpin. Tulisannya HEAD, cetak, head of leadership. Itu prasyarat pertama yang harus kalian miliki sebelum kalian bisa membangun jiwa kepemimpinan yang responsif dan kompeten. Prasyarat yang pertama. Prasyarat yang kedua yaitu heart, hati. Heart of leadership. Maknanya seorang pemimpin seyogianya atau seharusnya prasyarat untuk menjadi pemimpin adalah dia harus mempunyai hati sebagaimana dia lainnya seorang pemimpin. Yang terakhir, prasyarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah hand of leadership. Maknanya bagaimana? Hand of leadership adalah tangan untuk membantu, untuk mendorong, untuk mengajak semua anggota kita, untuk mengajak semua kader-kader kita menjadi lebih baik. Itu 3 prasyarat sebelum kalian menjadi pemimpin, baik yang responsif dan baik yang kompeten. Ada berapa? Ada 3. 1, heart of leadership. Yang kedua hati, heart of leadership. Dia kan maki pengajak heart nih kan. Jadi maklum ya, saya bahasa Arab bukan bahasa Inggris. Yang terakhir adalah hand of leadership. Maknanya bagaimana layaknya seorang pemimpin harus memilih pemikiran layaknya seorang pemimpin. Yang kedua punya hati layaknya seorang pemimpin, dan punya tangan untuk membantu, mendorong, mengajak semua anggota kita untuk menjadi lebih baik, untuk mengkader semua anggota menjadi lebih baik. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? 3 itu merupakan prasyarat untuk menjadi pemimpin yang bagaimana? Baik, pemimpin yang responsif dan pemimpin yang kompeten. Selanjutnya,